semua, selamat datang di podcast kami yang membahas topik kesehatan yang penting dengan tema tentang obesitas pada remaja. Saya selaku host Imelda Septari akan memandu podcast hari ini. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Super Gizi, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Dengan podcast hari ini kita bincang-bincang gizi ya, berbicara dengan tema obesitas pada remaja. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita dari mahasiswi Universitas Sriwijaya Prodi Gizi. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang cantik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke nih, langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai obesitas pada remaja. Oke, baik Kak Zulita selaku narasumber pertama, mungkin untuk dijelaskan nih terkait dengan obesitas pada remaja, bagaimana definisi obesitasnya? Kan masyarakat umum sekarang kan jarang nih dengar obesitas, kayak jarang itu, mungkin kayak lebih terdengarnya dari stunting, wasting dan lain-lain. Mungkin bisa kita dengar terlebih dahulu dari Kak Zulita. Mereka dibantu jelaskan. Oke, baik. Jadi secara umum obesitas itu sendiri ialah suatu kondisi di mana terjadinya penumpukan lemak pada tubuh. Nah, itu bisa mengganggu kesehatan pada tubuh kita. Dan yang perlu kita ketahui, ada dua istilah yang biasanya sering digunakan, yaitu overweight. Overweight itu sendiri adalah kelebihan berat badan atau gemuk. Sedangkan obesitas itu sendiri kondisi yang lebih gemuk dari overweight, sehingga disebutkan sangat gemuk gitu. Jadi di Rescasdas itu sendiri dibagi gemuk dan sangat gemuk atau overweight atau obesitas. Nah, ini kondisi yang bisa terjadi di seluruh kelompok umur, baik dari bayi, remaja, hingga dewasa. Oh, berarti ada perbedaan ya Kak antara gemuk dan sangat gemuk tadi. Oke nih, baik. Terkait dengan tren-tren prevalensi yang Kak jelasin dari Rescasdas tadi, dari obesitas pada remaja ini di Indonesia kan, mungkin boleh tuh dijelaskan dari narasumber kedua kita untuk menjelaskan. Silakan Kak Delphi ya. Oh, berarti ada perbedaan ya Kak antara gemuk dan sangat gemuk tadi. Oke nih, baik. Terkait dengan tren-tren prevalensi yang Kak jelasin dari Rescasdas tadi, dari obesitas pada remaja ini di Indonesia kan, mungkin boleh tuh dijelaskan dari narasumber kedua kita untuk menjelaskan. Silakan Kak Delphi ya. Iya, makasih ya Kakak Imel. Jadi kalau misal kita mengacu lagi ya kembali kepada riset tahun 2013 dan tahun 2018 itu sebenarnya terjadi peningkatan pada kelompok umur usia di atas 5 tahun sampai 18 tahun. Walaupun pada studi status yang gizi yang terbaru itu di SSG tahun 2021 itu terdapat penurunan obesitas pada balita usia 5 sampai 18 tahun itu. Nah, ini kan sebenarnya terjadi peningkatan itu sejalan dengan trennya juga ya Kakak Imel, bahwa sekarang terjadi peningkatan sebanyak 3 kali prevalensi obesitas. Jadi peningkatannya itu selama 4 dekade ini ataupun 40 tahun lalu itu dengan sekarang prevalensinya meningkat 3 kali lipat. Wow, tinggi sekali ya Kak, prevalensinya meningkat, bisa dibilang di dunia 3 kali lipat gitu. Iya benar. Terus kemudian nih, kalau misalnya masyarakat sendiri, sahabat gizi di rumah kan ingin tahu nih, gimana nih cara dia mengetahui kalau mereka dia itu obesitas atau tidak? Apakah dari postur tubuhnya yang melebar, atau pipinya yang cabi, terus perutnya yang buncit, itu bagaimana Kak mereka mengetahuinya? Iya, jadi sebenarnya obesitas itu emang adalah kondisi kesehatan dimana sebenarnya bisa kita lihat sendiri melalui mata. Jadi ini kan, tapi sebenarnya itu tuh kalau dari dunia kesehatan tidak bisa kita langsung judge, oh karena pipinya cabi gitu, oh dia obesitas gitu, tidak seperti itu. Nah, jadi ada 3 cara juga Kak pengukurannya. Yang pertama itu kan ada anak di bawah 5 tahun itu menurut berat badan, menurut tinggi badannya secara pengukurannya. Kalau untuk anak 5 sampai 18 tahun itu menggunakan grafik WHO ataupun Z-score. Nah, sedangkan untuk yang lebih dewasa itu menggunakan IMT Kak. Oh, berarti itu ya guys, sahabat gizi di rumah, itu yang tips yang dijelaskan oleh Kak Delphi tadi. Iya, betul. Jadi berbeda ya Kakak Imel, dari balita, anak, remaja, dan dewasa itu beda cara pengukurannya. Oke, sahabat gizi, selanjutnya kita akan bertanya-tanya nih mengenai apa sih penyebab dari obesitas itu sendiri. Mungkin bisa kita dengar dari Kak Zulita nih, silakan Kak. Oke, baik Kak Imel. Jadi obesitas itu ada 2 penyebab utama. Yang pertama itu adalah intake.
atau konsumsi makanan yang berlebihan. Arti berlebihan ini berlebihan dibandingkan dengan energi yang dikeluarkannya dari energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu minimnya aktivitas fisik, penyebab utama. Namun kalau kita menggali begitu dalam, penyebab-penyebab lainnya dari obesitas, terutama obesitas pada remaja itu sendiri ada banyak faktor. Dan faktor-faktor ini saling berkaitan. Mungkin kita bisa lihat dari pertama faktor risiko obesitas remaja itu adalah status gizi orang tua. Nah, dari remaja tersebut, jadi orang tua yang overweight atau obesitas itu sendiri cenderung memiliki resiko yang tinggi untuk anaknya juga obesitas. Oh, berarti dari genetik juga ya Kak ya? Benar. Kita bisa dikatakan seperti itu. Namun, ibu yang kekurangan gizi pada saat itu beresiko melahirkan anak yang stunting dan kurang berat badan, sehingga meningkatkan resiko untuk menjadi obesitas pada usia yang lebih tua gitu. Jadi status gizi orang tua itu berpengaruh untuk status gizi anak ke depannya nanti. Ya baik, sebenarnya dampak dari obesitas ini cukup mengkhawatirkan juga ya, karena memang tadi ya Kak Ima kita sebutkan tadi, memang fokus kita itu sebenarnya ke arah gizi kurang sebenarnya. Tapi pada saat yang bersamaan kita itu ada tren yang namanya obesitas juga. Nah, dari dampak dari obesitas sendiri ini sebenarnya banyak sekali Kakak Imel. Dan salah satunya itu tekanan darah tinggi, resistensi insulin atau gejala-gejala diabetes yang lebih dini begitu. Lalu juga kesehatan mentalnya Kak, karena mungkin dia ngerasa, oh aku ini agak berbeda ya dari teman-temanku. Mungkin dia ngerasa dirinya dijauhin gara-gara itu Kak. Oh, berarti kompleks juga nih masalah obesitas tadi ya Kak. Terus yang ada menarik tentang lingkungan yang Kakak jelasin juga tadi. Terus masalah lingkungan ini sangat mempengaruhi remaja tersebut. Nah, pasti akan berdampak juga tuh seberapa besar lingkungan yang mempengaruhi obesitas pada remaja tadi. Bagaimana itu Kak? Oh, berarti kompleks juga nih masalah obesitas tadi ya Kak. Terus yang ada menarik tentang lingkungan yang Kakak jelasin juga tadi. Terus masalah lingkungan ini sangat mempengaruhi remaja tersebut. Nah, pasti akan berdampak juga tuh seberapa besar lingkungan yang mempengaruhi obesitas pada remaja tadi. Bagaimana itu Kak? Jadi sebenarnya lingkungan itu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Pertama pada remaja karena lukisannya di lingkungan keluarga. Nah, yang pertama adalah bagaimana makanan sehat itu mudah dijangkau dan mudah diakses oleh masyarakat itu. Itu yang pertama. Atau dengan sekarang berkembangnya berbagai makanan-makanan instan yang sangat mudah dipesan lalu tersedia di mana-mana. Rasanya enak, menarik. Itu juga menyebabkan preferensi remaja untuk lebih memilih makanan-makanan tersebut. Jadi apalagi murah dan tersedia di mana. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait dengan upaya pemerintah, bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung dan mencegah obesitas remaja itu sendiri? Ya mungkin itu tadi ya, selain kampanye nasional itu mungkin pemerintah juga perlu fokus pada misalnya pengaturan kemasaran minuman-minuman berpemanis ya. Soalnya kita lihat itu salah satu sumber utama konsumsi gula itu kita dari minum-minuman berpemanis atau minuman dalam kemasan gitu. Kita lihat dalam minuman itu mungkin lebih dari 2 sendok makan gulanya itu, jadi lebih tinggi juga Kak. Nah, terus untuk di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat kerja gitu mungkin bisa dengan ini lingkungannya itu dibuat untuk lebih meningkatkan aktivitas fisiknya, jadi itu sudah terasa olahraga sedikit-sedikit ya seharinya. Oh, berarti mulai dari memperhatikan pola makan yang teratur, memilih makanan cemilan yang sehat, rendah kalori, terus peningkatan aktivitas fisik juga minimal 2 kali saja ya kadang seminggu itu sudah baik. Sarapan di rumah tuh berarti jangan sampai lupa, apalagi bersama keluarga itu lebih penting untuk mengurangi minat jajan di luar. Betul Kak Imel. Begitu juga dengan kontrol makanan di luar rumah, sehingga kita punya pilihan makanan-makanan yang sehat nanti di kantin atau di warung-warung. Oke, sudah paham betul nih apa yang dijelaskan kedua narasumber kita. Baik, selesai sudah acara kita pagi hari ini. Mungkin ada dari salah satu Mbak bisa nih memberikan sebuah kesimpulan dari diskusi kita hari ini terkait dengan tema kita obesitas kan Kak ya? Nah baik, jadi terima kasih ya. Kesimpulan yang pertama itu mungkin obesitas ini menunjukkan tren yang meningkat, dan obesitas itu sebenarnya tidak boleh dipandang sebelah mata juga ya. Karena apakah sudah banyak anak-anak yang obesitas atau juga orang dewasa yang obesitas, itu juga faktor risiko untuk penyakit-penyakit tinggi itu seperti DM juga kan, jantung, kanker dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana sih kita mencegah dari
obesitas itu sendiri, yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terutama tingkatkan asupan sayur dan buah. Minimal itu buahnya 2-5 porsi per hari. Jadi bisa sayur 3 porsi, buah 2 porsi, seperti itu per hari. Lalu tingkatkan aktivitas fisik ya, kalau bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kayak misal kita memilih naik tangga daripada eskalator, itu sudah salah satu bentuk dari meningkatkan aktivitas fisik kita, Kak. Baik nih sahabat gizi di rumah, bisa nih kalian terapin di rumah kan apa yang dijelaskan kedua narasumber kita. Pelan-pelan saja, konsisten, pasti bisa tuh. Sudah ya, terima kasih ya Kak ya sudah datang di podcast kita hari ini. Baik sahabat gizi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.